Kita semua pasti pernah lihat kan, asap pabrik yang membubung tinggi, danau yang warnanya aneh, atau udara kota yang rasanya berat untuk dihirup. Nah, tapi di balik semua yang kita lihat itu, sebenarnya ada sebuah perang yang lagi terjadi. Perang tak kasat mata, perang kimia. Dan sekarang kita akan coba intip langsung ke medan pertempuran itu. Ya, kabut asap dan air keruh itu cuma gejalanya aja. Tapi apa sih penyebab akarnya? Perang kimia apa yang sebenarnya berkecamuk di udara dan air kita? Nah, itulah yang akan kita bedah sama-sama, molekul demi molekul. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Biar ngerti perangnya, kita harus kenalan dulu sama para kombatan utamanya. Siapa aja sih pemain di medan perang ini? Ini kuncinya. Jadi musuhnya itu ada dua jenis. Pertama, polutan primer. Anggap aja mereka ini pasukan yang langsung dikirim ke garis depan. Contohnya, karbon monoksida yang keluar dari knalpot mobil kita. Tapi ada yang lebih licik, yaitu polutan sekunder. Mereka ini nggak muncul langsung, tapi terbentuk di tengah jalan lewat reaksi kimia di udara. Kayak pasukan penyergap gitu, tiba-tiba muncul dan bikin masalah baru. Terus, para kombatan ini juga punya daya tahan yang beda-beda. Ada polutan yang bisa terurai, artinya tim pembersih dari alam kayak bakteri bisa membereskannya. Tapi ada juga yang bandel banget, polutan tak terurai, contohnya timbal dan merkuri. Mereka ini kayak musuh abadi yang nggak bisa hancur, dan akhirnya, ya, numpuk terus di lingkungan kita. Dan jangan salah ya, perang kimia ini bukan cuma kiasan. Perang ini beneran makan korban. Menurut WHO, di tahun 2016 aja, paparan bahan kimia tertentu jadi penyebab kematian lebih dari 1,6 juta orang. Jadi taruhannya itu nyawa. Sekarang, yuk kita fokus ke medan pertempuran pertama dan yang paling luas. Atmosfer kita. Udara yang kita hirup setiap detik ini sebenarnya adalah sebuah reaktor kimia raksasa yang nggak pernah berhenti bekerja. Seringkali kita nggak sadar loh, kalau aktivitas kita sehari-hari itu justru yang jadi pemasok amunisi untuk perang ini. Coba lihat deh karbon monoksida di jalan. Hampir 90%-nya itu datang dari kendaraan bensin. Artinya, setiap kali kita starter mobil, kita itu secara harfiah lagi nembakin peluru pertama dalam pertempuran kimia di udara. Terus gimana caranya kabut asap yang bikin sesek napas itu bisa terbentuk? Anggap aja ini kayak resep masakan yang gagal total. Bahan utamanya itu oksida nitrogen sama senyawa-senyawa lain dari knalpot dan pabrik. Pemicunya, sinar matahari. Begitu matahari bersinar, energinya itu memulai rentetan reaksi kimia yang mengubah polutan tak kasat mata tadi jadi sesuatu yang sangat berbahaya, ozon di permukaan tanah. Nah, itulah biang kerok kabut asap. Proses yang mirip juga terjadi sama hujan asam. Jadi, polutan kayak sulfur dioksida dari pabrik itu naik ke atmosfer. Di atas sana, mereka dimasak bareng oksigen dan uap air di dalam awan. Hasilnya, asam sulfat dan asam nitrat, yang sifatnya korosif banget, yang akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk hujan. Oke, dari udara. Sekarang, kita pindah ke medan pertempuran besar kedua. Perairan kita. Sungai, danau, sampai lautan. Pertarungan di sini sama sengitnya loh, meskipun seringkali nggak terlalu kelihatan di permukaan. Ini nih, salah satu paradoks paling tragis di dunia kimia lingkungan. Namanya eutrofikasi. Ini terjadi ketika terlalu banyak hal baik, dalam hal ini nutrisi dari pupuk, masuk ke air. Akibatnya, alga jadi meledak populasinya. Tapi masalahnya, waktu alga-alga ini mati, proses pembusukannya itu menyedot semua oksigen di dalam air. Akibatnya, danau itu jadi kayak kehabisan napas, dan semua isinya mati. Nah, disinilah polutan abadi yang kita bahas di awal tadi jadi super berbahaya. Ada proses yang namanya biomagnifikasi. Lewat proses ini, konsentrasi racun itu nggak cuma numpuk, tapi justru berlipat-lipat ganda setiap kali dia naik tingkat di rantai makanan. Dan disinilah letak kengeriannya. Awalnya, kelihatannya sepele banget. Di dasar rantai makanan, di dalam alga, konsentrasi logam beratnya mungkin cuma 0,01 bagian per juta. Kelihatan aman kan? Eits, tunggu dulu. Terus, datang ikan kecil yang makan ribuan alga itu seumur hidupnya. Racun dari tiap alga tadi nggak hilang, tapi justru ngumpul di dalam tubuh si ikan. Tiba-tiba, konsentrasi yang tadinya cuma 0,01, sekarang melonjak jadi 0,5. Ceritanya belum selesai. Datang lagi ikan predator yang lebih besar, yang makan ratusan ikan kecil tadi. Apa yang terjadi? Konsentrasi racunnya berlipat ganda lagi, sekarang bisa mencapai 2 bagian per juta atau bahkan lebih. Dari jumlah yang sepele, jadi dosis yang berbahaya. Itulah kekuatan mengerikan dari biomagnifikasi.
Dan ini bukan cuma teori ya, studi nyata pada ikan kuniran di Teluk Palu menemukan adanya timbal dan kadmium. Meskipun saat ini kadarnya masih di bawah ambang batas aman, keberadaan logam-logam ini udah jadi sinyal bahaya. Ini bukti bahwa proses penumpukan racun ini benar-benar terjadi di perairan kita. Oke, cukup bahas masalahnya. Kabar baiknya adalah, dunia kimia nggak cuma nunjukin masalah, tapi juga ngasih kita senjatanya untuk melakukan serangan balik. Yuk kita lihat beberapa teknologi keren yang dipakai untuk melawan polusi. Coba deh lihat konverter katalitik di mobil kita. Itu sebenarnya pabrik kimia super mini yang efisien banget. Di dalamnya logam-logam mulia kayak platina, itu kerja keras melakukan 3 hal sekaligus. Mengubah NOx jadi nitrogen yang aman, mengubah CO beracun jadi CO2, dan membakar sisa bahan bakar. Benar-benar transformator polusi yang brilian. Nah, kalau untuk asap pabrik, ada yang namanya wet scrubber. Bayangin aja ini kayak pancuran kimia raksasa. Asap pabrik yang penuh asam disemprot pakai cairan basah. Terjadilah reaksi netralisasi yang intinya mencuci bersih polutan dari udara dan mengubahnya jadi zat padat yang lebih gampang diurus. Terus gimana caranya bersihin partikel super kecil di air yang nggak bisa disaring biasa? Para ahli kimia punya trik cerdas. Mereka masukin semacam magnet kimia ke air. Magnet ini bikin partikel-partikel kecil yang tadinya saling tolak-menolak jadi saling nempel dan menggumpal jadi besar. Nah, kalau udah besar kan gampang disaringnya. Cerdas banget kan? Jadi, kalau kita perhatikan polanya, setiap masalah polusi itu punya solusi kimianya sendiri-sendiri. Untuk gas knalpot, kita pakai reaksi redoks. Untuk asap pabrik, kita pakai netralisasi asam basah. Untuk air keruh, kita mainin muatan partikelnya. Ini bukan sihir, tapi penerapan prinsip dasar kimia secara jenius untuk memperbaiki kerusakan yang kita buat. Ini adalah bukti kimia bisa melawan balik polusi. Nah, sebagai penutup, ada satu ide yang menurut saya menarik banget dan nunjukin betapa rumitnya kimia lingkungan. Saya suka menyebutnya paradoks polutan. Contoh paling sempurnanya adalah ozon. Molekulnya sama persis, O3. Tapi ozon yang ada di lapisan stratosfer jauh di atas sana, itu pahlawan kita. Dia jadi perisai yang melindungi kita dari radiasi UV. Tapi molekul O3 yang sama persis, kalau terbentuk di permukaan tanah gara-gara polusi, dia jadi musuh yang merusak paru-paru kita. Pahlawan atau penjahat? Ternyata semua cuma soal lokasi. Ini nunjukin satu hal penting. Dalam perang kimia tak kasat mata ini, konteks adalah segalanya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan menarik untuk direnungkan. Zat-zat apa lagi ya di sekitar kita yang perannya bisa berubah total dari pahlawan jadi penjahat? Cuma gara-gara beda tempat atau beda jumlah? Terima kasih telah menyimak.